Tes cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Yes, very well, thank you. And now sekalian, you are now 13 of, actually should be more than 13, but it's okay. Some of you are doing some absent activities and etc. We are now going to the new materials, but we have to say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala and salawat and salutation to our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by saying Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah sekalian yang berbahagia, let's continue to my sharing screen. This is the point to talk today that is all about songs. Let's begin by the language of songs, sekalian. Ada namanya bahasa lagu. Tujuan kita hari ini adalah to identify the social functions and the language features of songs. Ada yang tahu artinya apa? To identify social function itu? Mbak Mega, can you respond me? Apa artinya to identify social functions? Deng deng. Ya terjemahkan aja nggak apa-apa. Sebentar, Mega, ini kelihatan ya slide-nya nih? Kelihatan, Ustaz. Oh, sip, sip. Apa artinya ini? To identify the social functions. Identifikasi apa? Fungsi sosial. Ya, fungsi sosial. Mengidentifikasi itu apa ya? Yang mencari tahu, mengidentify. Identifikasi itu memberi ya, ciri-ciri itu identify. Berikan saya identifikasi yang jelas. Nah, mengidentifikasi, menemukan fungsi-fungsi sosial dari lagu. And the language features of songs. Ayo Mbak Intan apa? Language features ini. Kita sudah sering ketemu kata language features. Apa itu? Set. Language features. Ini apa ini artinya? Language, bahasa. Future. Ya, features ini apa? Apa features itu? Ya, halo, Nanda Intan. Ya, Ustaz. Apa features itu? Features, features. Ini Nanda Intan disaksikan oleh 210 subscriber saya loh di YouTube. Nanti akan 2.k. Oh, sekarang masih 211. Belum ada K-nya. Ya, features terjemahan bebasnya adalah fitur. Berarti language feature artinya adalah apa nih? Nanda Intan. Language feature. Ya, Ustaz. Sik dulu. Ya, fitur bahasa. Karena jamak makanya fitur-fitur bahasa dari lagu. Features itu adalah kalau mobil itu kan setiap keluaran baru ada fitur baru. HP juga gitu, ada fitur baru. Zaman dulu nggak ada SS, sekarang sudah ada screenshot. Pencet lama tombol kanan kiri jadi screenshot. Itu namanya new features of the handphone. Ini juga features of songs, fitur-fitur lagu. Dalam hal ini language feature, fitur-fitur bahasa dalam lagu. Kita lihat langsung ke contoh. In this lesson you are going to learn about the social functions of a song and its language features. Nah, social language features-nya kita fokus ke diction, simile, and metaphor. Ada diksi, ada simile, ada metaphor. Wah, apa bedanya simile sama metaphor? Ada sedikit beda. Good, contohnya nih. Ini contoh lagu nih ya. You've got the best of both worlds. You are the kind of a girl who can take down a man. Wow. And lift him back up again. You are strong, but you are needy. Humble, but you are greedy. Wah, ini gimana nih? Kamu tuh kuat, tapi butuh pertolongan gitu. Sederhana, tapi rakus. Humble itu kan sederhana. But you are greedy, tapi serakah. Based on your body language, you show the cursive I've been reading. Your style is quite selective. Lihat nih, ini bahasa-bahasa lagu seperti ini.
Though your mind is rather reckless, well, I guess it just suggests that this is just what happiness is. Lagunya kayak apa ya? Kita bisa putar di YouTube-nya nih, tapi nanti silakan diputar sendiri dan sekalian lewat Kuiper ini. Sekarang kita bahas social function dari lirik lagu di atas itu. Namanya ini judulnya lagunya Jason Mraz, namanya A Beautiful Mess. Mess itu apa? Messy, berantakan ya, mess, kacau. Kecantikan yang kesemrawutan, kekacauan yang indah. Wah, dia tuh kayak urakan gitu mungkin ya. Tapi itu sangat cantik gitu. Ini ke atas lagi. Well, it kind of hurts when the kind of words you write kind of turn themselves into knives. Nah, kan? And don't mind my nerve, you can call it fiction. But I like being submerged in your contradictions, dear. Ini ada lagunya nih. Nadanya seperti apa nih, kita cek di sini. Itu lihat. Well, kata dia. Hey, what a beautiful mess this is. It's like a picking up trash in dresses. Apa nih? Seperti membersihkan sampah di pakaian. Memungut kotoran di baju. Apa maksudnya? Apakah betul-betul ada sampah di baju penyanyinya itu? Of course it is not. This is called as metaphor, simile, bahasa kiasan, pengandaian gitu. Ini, kind of turn themselves into knives. Nah, kata-kata yang kau tulis itu berubah seperti pisau tajamnya. Masuk kata-kata jadi pisau, ada nggak kata-kata jadi pisau? Nah, you have learned this in bahasa Indonesia, but in English now you are also learn about this. Kita lihat social functionnya. Ingat, lyric is an important part of a song. Song is one of the literary works that can help us understand not only the people's sentiments but also their messages or stories which are conveyed through the lyrics. Ternyata tujuannya adalah bervariasi dan sekalian. Orang menulis lagu itu tujuan sosialnya satu, can be aimed at to entertain the listeners, bisa mengexpress the writer's feeling, bisa bertujuan sosial untuk mengekspresikan perasaan si penulis. Banyak kan? Tujuan sosial berikutnya adalah menyampaikan rasa simpati, sympathetic or empathic. Ingat, empathic is more than sympathetic. Atau juga untuk convey the messages that writers want to share. Oh ya. Nah, melalui lagu inilah mereka bisa menyampaikan itu semua. Sebentar Mbak Intan, apa saja tadi yang bisa disampaikan tujuan sosial dari menulis lagu ini? Satu, apa tadi? Menghibur pendengar. Dua, halo? Ganti Mbak Khairul Bariah dah. Ayo Mbak Bariah, apa tadi? Fungsi sosial dari teks tuh, tujuan penulisan teks. Menghibur. Nah, terus apa lagi? Good. Ngasih pesan gitu, Ustadz, amanat. Pesan. Udah itu saya paham sudah. Oh, iya. Pesan itu bisa menunjukkan rasa simpati. Ada kayak kemarin Angelin di Bali itu yang tewas oleh ibu tirinya sendiri. Itu Glenn Fredly bikin gelar konser melalui lagu. Bersimpati, dia galang dana untuk biayanya Angelin. Walaupun Angelin telah tiada, tapi kita memberikan sympathetic atau empathic feeling. Good, itulah nah sekalian social functions of songs. Kalau ditanya oleh siapapun, Anda akan menjawab itulah tujuan sosialnya. Yaitu untuk menghibur, ada yang untuk mengungkapkan perasaan, ada yang untuk demo, ada yang untuk simpati, mengungkapkan rasa messages tertentu, pesan-pesan moral. Nah ini, to convey the messages, untuk mengusung pesan. Nah, language features-nya tadi seperti dibahas, nah sekalian ada diction. Diction-nya adalah pilihan kata, nah sekalian. Dari pilihan kata itu menimbulkan makna yang berbeda. Contohnya pilihan kata yang menjadi kalimat yang simple. This is just what happiness is. Yang kompleks adalah through timeless words and priceless pictures. Nah, ini sudah mulai kompleks ini. Ada tanda and, ada kalimat frase 1, frase 2. Kalau ini sederhana kan? Simple ini. Subject, predikat, objek gitu aja. This subject is predikat. Just what happiness is itu adalah semuanya complement, lengkap.
Sederhana, not complex. Ini kompleks. Through timeless words and priceless features, ada dua klausa di sana. Dua frase yang dijadikan satu namanya kompleks. Dalam prosa masing-masing sudah mengandung diksi yang aneh-aneh ini. Priceless pictures. Gambar yang tidak berharga. Apa maksudnya? Gambar tak ternilai. Berarti malah sangat berharga ini. Timeless words. Kata yang tidak memiliki waktu. Waktu, timeless tidak berwaktu. Kata yang tak berwaktu. Berarti kata-kata yang abadi. Eternal words. Itulah songs. Kalau dalam teks-teks explanation text, Anda tidak akan menemui kata-kata seperti ini. Berbau kiasan. And when you want to measure someone's ability to understand your words, you will use syntax by using unusual words. Contohnya, shoddy cursive. Wah, apa ini? I've been reading. Saya telah membaca. Curse itu apa? Shoddy cursive, body yang apa itu? Shoddy itu artinya rusak. Ya, tadi kan mess ya, beautiful mess. Lagunya aneh nih. Mess itu artinya ya barang-barang yang berantakan, kotor. Tapi bisa juga mess artinya rumah. Tinggal di mana? Tinggal di mess. Makanya bahasa Inggris ini harus lihat-lihat konteks. Satu kata memiliki makna. Curse itu kan kutukan ya, curse. Kalau cursive berarti apa? Nggak jauh dari itu maknanya. Ya, kita lanjutkan. So, di cursive ya kekacauan yang saya sedang baca, telah saya baca saat ini, sedang saya baca. Tentang dirimu tadi itu. Kamu itu sederhana tapi serakah ini. You are humble but greedy. You are the kind of girl yang bisa take down a man, yang bisa membuat pria kelepak-kelepak take down-nya. Kalau channel YouTube di take down itu kan berarti mati. Kau adalah gadis yang bisa membuat pria mati, take down atau kelepak-kelepak gitu. Dan seterusnya lah, ini bahasa ini. Indahnya kehidupan manusia seperti ini. Puisi dibuat karena kita adalah manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan benda mati atau hewan. Hewan tidak punya puisi, manusia punya. Humanity. We make poem because we are human. Wah, kawat. Dead Poet Society ini ilmunya gini. Nah sekalian, sebentar lagi. Ini nih. What a beautiful mess, yes it is. Wah, ini contoh-contoh. Sudah kok kelompatan saya. Berikutnya sekalian, ada figurative language. Apa figuratif itu? Figuratif, ada yang tahu? Sudah dipelajari itu di. Jadi kalau cek di kamus, figuratif, simile, metafor itu artinya sama, yaitu kiasan, pengandaian. Tapi dalam penerapannya, simile and metaphor and figurative language itu dibedakan. Nah, induknya figurative language itu induknya. Dalam figurative language ada simile, ada metafor. Ingat, ini dia. Simile is a comparison used to attract the reader's or listener's attraction and describe something in descriptive terms. Simile works by comparing two different things using words. Apa itu namanya? Simile adalah membandingkan benda dengan benda lain. Contohnya, it is like we are picking up trash in dresses. Ini udah simile. Bagaikan membersihkan kotoran di pakaian, memungut sampah di baju. Bagaikan ya cuma mengondisikan suatu keadaan di mana keadaan itu mirip orang buang sampah di dresses. It means that the situation referred by it, situasi yang dirasakan penulis itu dibandingkan dengan kegiatan picking up trash, mengambil sampah, membersihkan baju dari sampah dari baju. Itulah simile. Nah, langsung seret ini. We will fly like birds, not of this earth. Maksudnya adalah membandingkan kita dengan some supreme birds. Membandingkan diri kita dengan beberapa burung yang perkasa. Like birds, not of this earth. Wah, seperti burung yang terbang. Kita nggak akan pernah bisa terbang,
Karena kita tidak punya sayap dan kita bukan burung, because kita manusia. Itu simile, sekalian. Membandingkan suatu keadaan, ini nih ya, yaitu adalah comparison, use to attract pendengar dengan cara mendeskripsikan sesuatu. Dengan membandingkan pada suatu apa namanya, paparan, tadi itu, test in addresses. Nah, kalau metafor beda lagi, sama-sama pengiasan lah ini, sama-sama kiasan. Metaphor is similar to simile, ya kan? Metafor sama dengan simile, but you do not use words like atau as dalam kalimat seperti yang dilakukan di simile tadi itu. Simile kan it is like, it is mana tadi ya? Dan seterusnya nih, mana tadi as tadi as. Ya, yang paling gampang like tadi sudah ada. It is like we are picking up the dress on the dress in dresses. Kalau ini tidak menggunakan itu, it compares two different things directly by using linking verbs. Contohnya ini nih, metaphor is also known by as the sound ini. Contohnya nih, mana ya? The kind of words you write kind of turn themselves into knives. It means that the words are really hurtful, similar to knives that can hurt. Ini langsung kata-kata dibandingkan pisau, sama-sama benda kan? Words, knives gitu. Kalau ini tadi aku bagaikan paparan sih, picking up the dress, bukan benda tapi description ini, describing. Contoh lagi. Oh, nggak ada contoh lagi ya. Ya, baik, kalau metafora di bahasa Indonesia itu membandingkan diri dengan benda ya. Alice membagikan bulan sabit. Nah, itu sudah mulai kiasan. Ngajar. Ya. Oke ya, itu. Nah, baik. Aduh, saya nanya dulu biar saya nggak sia-sia ini. Nah, sekalian, Anda Bariah, mana Bariah? Nah, Anda Khairul Bariah, halo? Tes cek. Hey. Somebody answer me. Coba suaranya, aduh yang paling gampang mesti saya ke Mega. Halo Mega, mana suaranya? Ya Ustaz. Apa bedanya simile sama metafor? Dua-duanya kiasan. Dua-duanya figurative language. Penggunaan katanya beda Ustaz. Nah. Kalau yang simile itu pakai like atau apa tuh deh? As ya? Pinter, wis mantap. Terus. Metafor nggak usah pakai itu, tapi pakai apa tadi, Dat? Linking verb, langsung is. Ya. Wah. MR. Ya, is are. Wah, mantap. You are my honey. Kok adalah maduku? Madu. Jangan my honey. You are my flower. Berarti Anda bunga. Wah. Apa lagi ya? Wah, kok jelek ya? You are my honey. Terjemahnya kamu maduku. Gimana ya? Kalau di luar negeri, you are my honey, maksudnya kau adalah sayangku, bukan maduku. Ya, betul-betul. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Berarti saya nggak sia-sia teriak-teriak ya. Materi yang saya anggap sulit dipahami gitu, kok gampang ternyata anak-anak. Alhamdulillah ya Allah. Memang guru itu tidak hanya skill ilmu ngajar, doa juga diperlukan. Kalau dari ngajar saya barusan, mungkin tidak secepat itu Anda paham, tapi mungkin ya doa orang tua, doa Anda sendiri di malam hari, bisa paham hanya dengan penjelasan saya yang kurang begitu jelas hari ini. Ngomongnya kecepatan, slide-nya kadang nggak terlihat, lewat Zoom lagi, aduh. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Nah, Nanda, I think struktur bahasa hari ini language features ya hanya itu. Kemudian kalau mau dilanjutkan ke soal, wah ini dia. Who is you in the first verse of the song? Wah, siapa yang dimaksud you ini? You've got the best. Ini ada lagunya di mana ya? Nah sekalian, itulah fitur bahasa. Banyak fitur bahasa, tapi khusus kelas 2 ini Nanda kita hanya ambil 3 saja. Yaitu tadi diction, pilihan kata, simile sama metafor. Simile dan metafor itu masuk dalam kelompoknya figurative language, bahasa figur, bahasa kiasan. Kalau diction itu masuk vocab, syntax tadi itu, ada yang sederhana, ada yang kompleks. Lagu menggunakan dua-duanya, ada yang lagu sederhana, tapi lagu yang terkenal biasanya menggunakan teks sederhana, diulang-ulang, itu biasanya terkenal. Lagu yang susah diikuti orang, susah terkenal.
Lagu yang teksnya pendek, diulang-ulang, itu cepat terkenal. Apa contohnya ya? Ya banyak lah contoh-contoh lagu yang fenomenal, biasanya liriknya itu sederhana, pendek, dan diulang-ulang. Tapi tetap enak. Susah. Nah, genius is to make something sophisticated change atau converted into something simple. Genius adalah membuat sesuatu yang rumit dan susah menjadi sederhana. Saya jadi ingat konsepnya Steve Jobs. Keep the customer foolish. Nah, ini luar biasanya Apple nih, prinsipnya Steve Jobs ini. Keep the customer foolish. Tetap jaga customer itu seperti orang yang malas-malasan dan bodoh saja ketika menggunakan HP kita. Wah, maka dari itu untuk mewujudkan itu butuh kejeniusan dari kita tim Apple. Konsumen tuh maunya pencet 2 kali aja. Tek sudah masuk keluar yang dia maksud. Nah, nggak mau customer suruh mencet 5 kali. Tek ini install itu masuk setting, pilih lagi remove, tek kelamaan. Apple nggak mau. Apple harus keep the customer foolish. Kita layani customer kita seperti orang yang foolish-nya foolish bodoh, maksudnya tuh orang awam yang males gitu aja. Pokoknya kalau mau ke WA, cukup klik 1 kali, tes langsung ke WA. Oh. Mau setting apa Play Store, pencet 2 kali, tek masuk Play Store. Itu yang dimauin Apple. Nah, itulah jenius sekalian, dan itu pasti biayanya mahal karena risetnya juga mahal. Nah, kalau ada yang rumit tetap rumit, berarti tidak jenius dan tidak mahal. Gitu sekalian. This is very simple theory. Oke ya, nah, maka song yang rumit ini hari ini kita jadikan sederhana bahwa inti adalah hanya 3 tadi. Ini untuk meng-create mood ya, semangat. Karena kan entertain ya harus menarik. Ada tadi itu entertain, ada sympathy, ada messages. Salah satu entertain berarti harus menarik. You gunakan figurative language, yaitu bahasa kiasan, ada simile, ada metafor. Kata Mbak Mega tadi, simile adalah pakai kata like sama as, bagaikan gitu. Kalau yang metafor langsung adalah, kau adalah, you are my flower, your words are knives. Gitu. Kata-katamu adalah really hurts. Ya gitu nah sekalian. Saya ingin tunjukkan yang ini apa namanya? Ada lagunya Nanda. Setelah ini harus di-share ulang nih. Sebentar, di-share ulang yang ada sound-nya. Kedengeran lagunya ya? Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Lagu itu tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Tentang frog, cat, birds, dog. Nanti ditanya yuk. Sini. According to the song, which one is the correct animal order? Nah, susunannya gimana susunannya? Coba tadi lagunya gini. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Elephant. Nah, yang mana yang terakhir? Saya cuma dengar yang terakhir elephant. Yang pertama adalah dog. Cari itu. Ternyata jawaban 4 ini terakhir elephant semua. Wah, bosan nih. Tapi ada satu nanda yang dog. Ada dog juga. Wah, dia bingung. Berarti harus dengarkan lagi. Terus ditanya, urutannya gimana? Ternyata jawabannya adalah ini. Dog, cat, bird, mouse, cow, frog, and elephant. Inilah urutan yang disebutkan di lagu tadi secara order. Correct animal order. Urutannya adalah correct animal order. Susunan binatang yang korek sesuai urutan yang dijanjikan tadi. Halo Mega, terdengar lagunya ya? Iya Ustaz, iya. Ya. Baik. Ya, gitu-gitu Nanda sekalian. Kemampuan speaking nggak akan berubah sampai kapanpun, tetap gitu. Mau berubah lagu ya tetap suruh dengarkan. Teks bacaannya dengarkan. Reading juga gitu. Mau explanation, mau procedure. Tetap dibaca. Jawab soal sesuai isi bacaan. Tidak akan keluar dari bacaan. Sampai kapanpun akan tetap begitu, saya rasa. Nih juga ngurutkan bulan-bulan nih kayaknya. Sawas. You're a falling star,
You're the getaway car, you're the line in the sand. What name of the month is mentioned in the song? Saya belum mendengar nama bulan. Kita lanjutkan. When I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing On a August stick, ya kedengaran. to say. Nah, jadi jawabannya apa tadi, Mega? Bulan apa yang disebutkan? Agustus. Iya, tapi ngomongnya on an August stick. Nah, gitu tok, Agus ngomongnya. Memang Agus. Nih. Swimming pool on an August day, and you're the perfect thing. On an August stick. Siapa nyangka kalau itu August, bacanya on August. Ya, kayak kita bahasa Madura kan juga gitu. Boleh susah juga. Suruh ngomong beda-beda, nggak kira bisa dia. Kita pun gitu. On an August stick. Mereka nggak akan bilang on an August. Mesti on an August stick. Ya, sabar sekalian. Sabar disayang oleh Allah. Baik, ini insya Allah cukup. Sekian sekalian. Pertemuan 2 itu tetap akan saya arahkan menuju ke Moodle, habis Moodle nanti UKD-nya Kuiper. Ya ini sudah UKD-nya salah satu bocorannya. Kan 20 soal. Tadi sudah bocor 2 soal. Yang language song 1 soal, understanding song August tadi 1 soal. Ya nggak apa-apa. Tetap soalnya 20, diakui 20. Ada bocor 2 soal, tapi saya yakin 2 minggu lagi lupa. Jadi jawabannya Agustus sama September. Tetap itu UKD-nya. Next meeting. Next week adalah Moodle, Songs. Next 2 weeks adalah UKD, Kuiper. Wah, nanti Kuiper booming lagi gitu ya, sekalian. Ini akan dahsyat Kuiper. Oke ya, I think that's all. I do not open question session due to the fact that I think you've got already catch the ideas of songs. Remember that we have discussed 2 things today. A lot of about songs. First adalah social function of the song is to entertain the readers, to express feeling, empathy, sympathy, and conveying messages. Mengusung suatu pesan-pesan tertentu. Apapun itu bisa lewat lagu. Terus language features-nya ada tadi itu figurative language, ada diction. Ada 2 ya. Diction-nya itu adalah kaitan sintaks tadi, pilihan kata. Ada yang simple, ada yang kompleks. Figurative language ada 2, ada simile, ada metaphor. Dua-duanya kiasan tapi different in use. Gitu. Good, thank you sekalian. May say hello to your parents. Do hope that everybody there in your house are healthy because corona ini masih frekuensi masih tinggi dan sekalian. Di Tulungagung kemarin ada satu keluarga meninggal 4 orang. Ayahnya kena, anak 4 ini mengunjungi rumah sakit, tapi belum tahu kalau ayahnya positif. Ayahnya sembuh, anak yang pulangnya positif, 4 ini langsung meninggal bareng. Oh, ayahnya justru tidak meninggal. Subhanallah. Ini kabar dari bulik saya tadi malam. Live in Tulungagung. Seminggu yang lalu. Wah, Masya Allah. Jadi berlima itu 4 meninggal, ayahnya sendirian. Paling yang sakit pertama ayahnya. Yes, okay. Corona is one of the things that we have to face wisely, secara bijak dan tidak ceroboh sekalian. Gitu, saya ingin mendengar doa hafalatul majelis oleh Mas Zikri. Semoga sudah tidak gondrong sekarang, rambutnya pendek kemarin. Ayo Mas Zikri, doa hafalatul majelis. Tereng. Ya, karena Zikri lama respon, dipimpin oleh Ustadznya aja. Baik, sama-sama sekalian, marilah kita doa hafalatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekalian, see you and always be aware of the corona protocol. Pastikan Anda bermasker, jaga jarak dan terus makan makanan bergizi. Say hello to your parents. KD Song selesai hari ini. Lanjutkan Moodle lanjutkan paper. Setelah itu kita akan latihan-latihan PAS semester 4. Wah. Together with me, everything is very much easy. Dan haram nilai 8,5 masuk rapot, nilai Anda should be 90 above. Nilai 8,5 tidak laku di PTN, harus 90 ke atas. So, yes, sir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.